Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 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 alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perumpamaan kalimah yang thayyibah, kata yang bagus, ucapan yang bagus, kaul yang bagus, kalimat yang bagus adalah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus yaitu asluha sabitun, yang akarnya menggunjam kuat di dalam tanah, yang akarnya mampu menyerap makanan, air untuk dijadikan sari, energi bagi keberlangsungan tumbuhnya akar, tunas, batang, dahan, ranting, daun sampai berbuah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Ini perumpamaan. Akarnya adalah hati. Kalimah la ilaha illallah itu harus tertanam dalam hati, karena takwa itu adalah organ ruhani yang menjaga kalimah la ilaha illallah. Itu harus tertanam kuat, nggak boleh goncang dalam hati. Wa far'uha fis sama, maka intelektual kita, otak kita ini, obsesi dan cita-cita kita harus menjulang ke langit. Cita-cita, keinginan yang tinggi itu harapan, tapi dengan syarat akarnya harus kuat. Bangga pemerintah dan negara dan seluruh atribut keduniawian ini diserahkan sama kita. Kalau akarnya itu kuat, yaitu la ilaha illallah, insya Allah selamat. Jadi akar dari manajemen kehidupan itu adalah kalimat la ilaha illallah yang tertanam kuat di dalam hati dan kemudian berwujud menjadi cabang, menjadi mindset dalam pikiran, menjadi pola pikir, yang pola pikir itu
positif, berpikir objektif, sehingga disebut dalam Al-Quran wa farruha fis sama, cabangnya meraih langit. Nah, ini perumpamaan untuk mempermudah kita memahami Al-Quran, untuk mempermudah kita mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Quran itu merenungkan, mencoba merefleksi. Ayat selanjutnya, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Kalau akarnya itu kuat, kemudian cabangnya menjulang ke langit, maka nanti akan berbuah. Kullahin, buahnya itu masing-masing ditentukan waktunya dan zamannya. Bi'izni rabbiha, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buah dari pikiran? Buah dari pikiran itu adalah perkataan. Buah dari pikiran itu adalah perkataan. Untuk mengukur orang itu isi pikirannya, warna pikirannya, pola pikirannya, kemudian apa yang ada di benaknya, obsesinya, ekspektasinya, itu dapat dilihat dari apa yang dikatakannya. Karena perkataan itu lahir dari pikiran, dan pikiran itu lahir dari hati. Bibit melahirkan akar, kemudian tumbuh tunas, tunas menjadi batang, batang menjadi cabang dan ranting. Nah, disitulah kemudian tumbuh buah. Sangat logik Quran ini memberikan perumpamaan. Sampai di sini bisa terima ya. Ya. Jadi buahnya adalah perkataan. Dari perkataan itu nanti Bapak Ibu, nah ini perhatikan, santri perhatikan santri. Dari perkataan itu akan lahir perbuatan. Dari perbuatan itu akan lahir kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan lahir karakter. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan sampai terbiasa, lama-lama akan menjadi ahli, keahlian. Nah, kalau sudah menjadi karakter dan keahlian, di situ menentukan rezeki kita. Di situ menentukan nasib kita. Di situ menentukan masa depan kita. Kita ulangi, Bu. Kalau kita ingin melihat rezeki kita itu banyak atau tidak, barokah atau tidak, manfaat apa tidak, mundur. Harus mundur. Apakah rezeki kita ini memang lahir dari karakter, keahlian, yang keahlian itu melahirkan kepercayaan. Orang dipercaya itu karena dia biasa melakukan sesuatu, yang sesuatu itu adalah kebaikan, jujur misalnya. Kebiasaan itu lahir dari perbuatan. Nah, perbuatan itu lahir dari ucapan. Ucapan itu mundur lagi lahir dari pikiran. Nah, pikiran itu lahir dari hati. Maka kemudian Al-Quran menyebutkannya adalah kalimatan thayyibatan. Satu disebut mundur dan maju. Disebut perkataan berasal dari pikiran, berasal dari hati. Disebut perkataan
lahir perbuatan, sikap dan karakter, kemudian menentukan nasib. Rumus hidup itu tanya sama Al-Quran, selesai. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu mau'izatum min rabbikum, nasihat dari Allah. Al-Quran itu menjelaskan seluruh yang ada di muka bumi ini tentang kehidupan apapun, itu dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga metodologi mengajar, metodologi mendidik, metodologi melatih itu seperti orang menanam benih. Ditanamnya di mana? Bibitnya bibit apa? Cara merawatnya kayak apa? Nanti berbuahnya kapan? Ada masanya. Padi, jagung, beda dengan palawija yang lain. Jati beda lagi. Bisa 15 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun kayu jati itu. Al-Quran menyebutkan bahwa kullahinin itu masing-masing ada waktunya nanti. Kalau dikaitkan dengan anak, ibu jangan menganggap kok anak saya nggak pinter ya SD-nya, bisa jadi SMP. Kok SMP-nya nggak pinter seperti dia ya, bisa jadi aliyah nanti SMA-nya. Ada waktunya anak itu. Ada anak waktunya ngeh langsung hatinya, yang kena hatinya langsung, tapi ilmunya belum. Ada yang ilmunya duluan, hatinya belum. Ada yang dia ilmunya bagus tapi nggak ahli ibadah, malas ibadahnya. Ada yang semangat ibadah, ilmunya terlambat. Disebutkan bahwa kullahi ini waktunya berbeda-beda. Maka mengajar anak, melatih anak, mendidik anak itu waktunya berbeda. Coba jenengan kali kula nih. Kesadaran beragama kadang-kadang sudah tua, sudah punya anak 4. Kesadaran beragama muncul setelah punya cucu. Dulu kemana? Ya belum waktunya. Ada yang waktu masa anak-anak kesadaran beragamanya tinggi. Tiba-tiba setelah dewasa malas. Ada yang dewasanya bagus sampai kemudian setelah punya keluarga malah ditinggalkan. Sudah gak pernah beribadah. Perumpamaan ini menuntut kita untuk menyadari bahwa ada ayat begini bahwa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kita ini harus punya rasa takut. Kita ini harus punya rasa khawatir. Kalau kita mati, kalau kita meninggal, kalau kita dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meninggalkan generasi yang lemah. Meninggalkan anak yang miskin. Lemah ekonominya. Harus khawatir. Kita harus khawatir anak kita tidak berilmu, lemah intelektualnya. Kita harus khawatir punya generasi nanti, generasi yang lemah mentalnya, nggak kuat karakternya, nggak kuat moralitasnya. Harus khawatir. Ini bisa dibayangkan begini, anak yatim, gimana ya, bapaknya nggak ada. Kita harus punya rasa takut. Rasa takut bahwa anak itu ditinggalkan orang tuanya, khawatir kondisi ekonominya anak ini, khawatir sekolahnya anak ini, khawatir ngajinya anak ini, khawatir ibadahnya anak ini. Itu kalau kita ibaratkan khususnya kepada anak
Kalau kepada kita sendiri, kita harus khawatir punya anak yang anak kita itu nggak kuat intelektualnya, nggak kuat ekonominya. Nah, kalau sudah punya khawatir, ini Allah menggunakan bahasa yakhsha wal yakhsha. Takutlah. Takut yang dimaksud adalah karena takut atas keagungan Allah. Mengenal Allah, mengenal dengan baik siapa penciptanya. Maka kemudian kita khawatir dan muncul kesadaran bahwa apabila kita zalim kepada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, nggak dididik, nggak dilatih, atau kita nanti meninggal anak-anak kita, anak-anaknya orang Islam, anak-anak bangsa, kalau dikembangkan luas, kita harus punya khawatir generasi bangsa ini generasi lemah, generasi yang hanya main velocity, generasi yang hanya selfie di TikTok, generasi yang hanya berteman dengan layar, generasi yang hanya jogetan. Sama tidak khawatir? Kalau bayangkan, kalau generasi itu yang difikirkan hanya dirinya sendiri, nggak terlatih untuk menjadi pemimpin, mengurus negara ini, mengurus pemerintahan ini, bagaimana? Coba bayangkan, negara ini akan tetap jaya, berkembang, atau akan tenggelam. Tergantung generasi yang akan kita tinggalkan. Al-Quran menuntut kita dan menyuruh kita untuk khawatir. Berarti kalau kita khawatir, apa konsekuensinya? Ya harus menyiapkan generasi. Ya harus mendidik generasi. Zurriyatan di'afan, itu harus kita antisipasi. Kelanjutan ayat ini, khafu alaihim. Ada yakhsha, ada khafu, sama-sama takut ini. Yang satu takut tidak mampu mengatur, meminit, mendidik, melatih, memberi kesempatan anak. Kalau yang satunya khafu, takut diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang tidak khawatir dan tidak mempersiapkan diri terhadap anak-anaknya, termasuk terhadap kekhawatiran generasi muda yang lain, walaupun bukan anaknya, kita sebagai warga bangsa yang tidak khawatir terhadap calon pengganti pemimpin dan penerus bangsa Indonesia ini, itu harus takut bahwa nanti akan ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancurnya suatu negara, hancurnya suatu bangsa, itu karena tidak menyiapkan generasi. Keluarga itu akan hancur, hartanya habis, martabatnya runtuh semua karena generasi yang ditinggalkan lemah. Tapi kalau keluarga itu meninggalkan generasi yang alim, yang abid, yang arif, yang menyenangkan, maka keluarga itu akan terangkat dengan sendirinya. Makanya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapkan anak-anak kita jadi pemimpin. Maka para jamaah rahmati Allah, kenapa pondok ini saya beri nama Pondok Kader. SMP-nya SMP Kader, aliyahnya aliyah Kader. Saya baca teks ayat ini. Setiap kita
harus menyiapkan kader. Karena setiap kita pada saatnya akan meninggalkan kehidupan ini dan diganti oleh generasi selanjutnya. Saya punya pondok mendidik anak, jenengan yang memondokkan anaknya sama-sama bertujuan menyiapkan kader. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang punya kader. Dengan cara apapun, dengan metode apapun, karena pemimpin yang hebat yang sadar bahwa harus ada penerus. Jangan lihat SBY punya kader, tidak hanya putranya yang dikader, tapi melalui partainya kemudian dia mengkader calon-calon pemimpin. Jangan lihat Soekarno menyiapkan kader, putrinya jadi pemimpin partai, partainya menyiapkan kader-kader untuk memimpin bangsa. Jenengan lihat Prabowo, presiden kita, punya kader, punya partai, dengan partainya kemudian dia menyiapkan kader-kader. Kita melihatnya harus positif, jangan kalau dilihat dengan partai kok nyebut partai. Kalau nggak ada partai, lahirnya generasi yang memimpin lewat dari mana? Jadi bupati lewat partai, jadi DPR lewat partai, jadi gubernur lewat partai, jadi presiden lewat partai. Jadi itu alat untuk melahirkan generasi penerus bang. Siapa yang meneruskan ulama? Pondok. Siapa yang melahirkan ilmuwan, profesor? Kampus. Siapa yang melahirkan anak terdidik, terpelajar? Sekolah. Semua lembaga yang kita miliki ini semua akan melahirkan kader. Dan lembaga paling kecil adalah keluarga. Apa kaitannya dengan kasajaratin thayyibatin tadi? Ayat ini diteruskan. Falyattaqullaha. Ayat ini diteruskan falyattaqullaha. Maka bertakwalah kepada Allah. Itu metodologi menyiapkan kader itu untuk menghilangkan kekhawatiran menjadi suatu keyakinan, untuk menghindari syak, agar menuju keyakinan adalah falyattaqullaha. Itu satu. Yang kedua, falyaqulu qawlan sadida. Dua rumus ini kita pakai. Yang pertama apa? Yang pertama falyattaqullaha. Yang pertama adalah bertakwa. Saya ingin terjemah takwa ini biar gampang diterima, ya Bu ya. Pak ya. Takwa itu asal katanya wau qaf ya. Wau qaf ya. 3 huruf. Waqya. Terus waunya diganti takwa. Dikasih oleh bengkong jadi takwa. Ittaqa yattaqi. Asalnya iutaqo. Nah, ditasdid jadi ittaqo. Wau, coba Ibu perhatikan baik-baik. Wau qaf ya. Kalau sholat shod lam wau. Shod lam wau. Maknanya doa. Kalau dibalik waunya ditaruh di depan, wau shod lam, maknanya berhubungan, menghubungi, relasi, menghubungkan. Jadi sholat itu adalah menghubungi atau berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Kalau waunya taruh di depan, bisa diterima? Takwa waqiyah. Kalau qafnya taruh di depan, kuwah. Jadi kuat. Kuat itu satu huruf susunan, satu katanya, kata yang ada, huruf yang ada dalam kata itu sama isinya. Wau, qaf, ya. Membangun relasi. Makanya orang sholat itu berkomunikasi dengan Allah
Itu karena wawunya ditaruh di depan. Wawu shot lam. Tawasul. Berhubungan, ya. Nah, kalau kemudian qaf wawu ditaruh di depan qafnya jadi kuat. Maka takwa itu adalah orang-orang yang kuat. Biar mudah ini, ya. Kuat apa? Kita cek kebenaran kata kuat ini. La haula wala quwwata illa billah. Kuat, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang takwa adalah alladzina yunfikun. Yunfikun asal katanya nafako. Nafako maknanya lorong. Siapa orang bertakwa? Orang yang memberi lorong. Orang yang memberi kesempatan. Orang yang memberi ruang orang lain untuk berprestasi. Orang yang tidak menghambat prestasi orang lain. Orang yang tidak memotong dalam lipatan. Orang yang tidak menghancurkan tapi memberi peluang, lorong. Seperti air kalau akan mengalir dikasih pipa. Siapakah orang-orang takwa? Orang yang memberi peluang, kesempatan, peluang bagi orang lain. Bisa enggak orang lemah memberi peluang orang lain? Bisa enggak orang lemah itu memberi lorong kehidupan orang lain? Enggak bisa. Harus orang yang kuat. Pertama, bisa enggak orang itu memberi kalau dia lemah? Orang yang memberi harus kuat. Bisa enggak dia mengajar kalau tidak berilmu? Orang berilmu adalah orang yang kuat. Kuat belajar. Fisarra wa dharra. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita ini sering lupa kalau dalam keadaan lapang memberi. Karena merasa bahwa ini harta-harta saya sendiri. Ini hasil-hasil saya sendiri. Ngapain saya dituntut untuk berpikir tentang orang lain? Orang yang punya banyak uang dan kesempatan tapi masih berpikir tentang orang lain, itu orang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi adalah dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, nggak punya uang, masih berbagi kepada orang lain. Orang kuat nggak, Bu? Takwa itu orang kuat. Wal kadhiminal ghaidha. Siapakah orang bertakwa? Orang yang kuat. Orang yang ketika disakiti, ketika disudutkan, ketika dihina, yang wajar apabila membalas, tapi dia tidak membalas, ditahan, emosinya ditahan, tidak meledak-ledak. Makanya banyak orang membunuh orang lain karena nggak mampu menahan diri. Banyak orang menghancurkan orang lain karena nggak mampu menahan. Yang kecil menempeleng orang lain. Paling kecil lagi ngolok-ngolok orang lain. Ada yang kecil tapi merusak, meludahi orang lain. Orang yang disakiti tapi menahan diri, kalau nggak orang kuat bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ngaji ini jangan putus ini, karena ini penuh dengan logika ini. Logika Quran ini. Bisa diterima, Bu? Maka orang takwa adalah orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas. Memaafkan orang lain. Padahal orang itu tidak minta maaf. Memaklumi kesalahan orang lain. Padahal orang lain itu tidak minta
Lumi. Kalau nggak orang kuat bisa nggak? Nggak bisa. Orang bertakwa itu harus bangun sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bangunnya bukan saat subuh. Ciri-ciri orang bertakwa itu bangunnya sebelum. Kalau nggak kuat bisa nggak bangun sebelum subuh? Kuat nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka kemudian kalau kita ingin menyiapkan generasi yang baik, kita harus jadi orang kuat ilmunya, kuat mentalnya, kuat karakternya, kuat moralnya, kuat ekonominya, kuat pikirannya, kuat hatinya. Insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang nek bapak baperan, ibu baperan, nangisan, gampang mutungan, ngancaman, kira-kira anaknya kayak apa? Nah, termasuk guru nih mutungan, nesuan, ngelokno muridnya dimusuhi, terus jadi apa? Harus kuat. Maka kalau kita ingin punya generasi kuat, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin harus jadi orang-orang yang kuat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang kuat itu banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Ditutup pintu sini, jalan pintu satunya. Ditutup Gumitir, lewat Ketapang. Ketapang ditutup, lewat Ijen. Ijen ditutup. Nah, iki bingung iki. Rada bingung iki. Aku golek cara di mana iki? Jalan lintas selatan. Jalan lintas selatan belum ada jalan tikus di Gumitir itu. Numpak ojek. Numpak ojek gak bisa, jalan kaki. Sewa mobil di Gumitir, di Garaan. Itu bisa jadi bapak mau ke Jember, ya antar aja naik mobil sampai Gumitir, jalan kaki, sepeda lah. Nah, di sana dijemput mobil kan bisa. Banyak jalan menuju Roma. Orang kuat itu banyak jalan menuju Roma. Ojo langsung menghujat, apa pemerintahan ini? Kok ditutup seenaknya? Ojo ngono dhisik. Kesusu ngilokno ae, banyak jalan menuju Roma. Ya, begitu ya Pak. Jadi orang takwa itu banyak cara. Akale akeh. Cara Jawa ini napa niku? Iku akeh-akale arek iku. Ya. Rono rene. Dagang sepeda enggak dapat uang. Ganti jualan kerupuk. Jualan kerupuk ternyata enggak laku. Ganti mana? Jualan HP. Jualan HP enggak laku. Wes ngurusi SIM ae. Ngurusi SIM gak laku. Wes ngurusi sing lain ae. Ojek. Gojek gak laku. Wes enaknya apa iki wes? Pokok banyak, jangan motong. Terus jangan terus jual diri, tidak boleh. Iku motong jenenge. Orang gak kuat itu. Bisa terima sampai sini? Generasi muda tergantung dari kita, apakah kita orang-orang yang kuat. Kuat makna takwa kuat. Bisa terima? Oke. Nah, yang kedua falyaqulu. Nah, ini falyaqulu qaulan sadida. Orang yang kuat tadi orang bertakwa, sekarang kelanjutannya rumus yang kedua
falyaqulu, ucapkanlah kaulan sadida, ucapan yang benar. Santri-santri jangan fokus ya, jangan jagongan sendiri. Abi terganggu, itu siapa yang tidur-tiduran itu? Ayo duduk yang bagus, jangan tidur. Ayo bangun. Nah, kamu nggak punya alasan. Abi tadi malam datang jam 1. Kemarin acara sehari penuh. Kemarin malam tidur jam 12, acara sampai jam 2, terus kemudian pengajian tadi malam sampai jam 1, jam setengah 4 sudah dengan kamu tak liburkan sehari, kamu banyak tidur, kok sih ngantuk. Nah itu berarti nggak kuat. Kalau generasinya lemah, mau jadi apa bangsa ini? Tura turu ini. Semangat lagi, ben semangat. Nyanyi apa jenis ilmu lugha, ayo nyanyi semua. Mohon maaf tak hentikan dulu Pak, ini Pak. Ilmu lugha wes stop. Nah, lek nyanyi kan niku melek. Pun kalau lanjutan nih Bu, pakai ini Bu, rumus ini rumusnya Quran, bukan saya ini, rumusnya Apa kemudian cara menyiapkan generasi yang kedua selain kuat ini? Biasakan kalau kita berucap, pilihan kata harus kata yang tepat, yang cocok waktu dan tempatnya, yang berisi, yang berbobot, singkat, padat, gak bertele-tele, gak bulet koyok bola kejegur lem, kejebol stempet, jadi angel diudari. Iku mau ngomong apa aja. Ternyata kata itu Pak, yang diucapkan orang tua itu menentukan generasi yang akan datang. Lek bapak ibu ngomong cok, ya apa kabarmu cok? Kira-kira anaknya terus ya apa? Jancuk, tuai bapak. Celeng ini, loh bapak ibu ngomongan celeng. Hindari perkataan-perkataan jelek, karena itu direkam oleh anak-anak kita. Hindari perkataan-perkataan buruk, karena perkataan buruk itu bisa membalikkan keadaan kepada kita. Karena perkataan itu adalah doa. Sampai banyak ahli penelitian, ahli-ahli yang meneliti tentang psikologi mengatakan begini, jangan panggil adik ke kakak itu panggil kakak, kak, jangan panggil kakak. Sampai ada yang begitu. Jangan panggil adiknya dek, jangan panggil. Dek, kak, jangan panggil. Panggillah namanya, karena namanya itu doa. Karena yang menentukan nanti itu bukan kakak adik, bisa jadi ternyata nasibnya yang baik adalah adiknya. Karena setelah dipanggil kakak itu menimbulkan kesimpulan kalau saya ini kakaknya. Kok enggak oleh saya enak mbak aku. Sehingga terus menerus dia itu sudah dewasa itu ngadepi adiknya diadik-adik terus. Padahal adiknya lebih pintar. Itu terpengaruh kata-kata kakak. Kemudian ada beban bagi kakaknya. Sampai ada penelitian seperti itu, walaupun belum tentu benar, tapi panggillah namanya Muhammad, Ibrahim. Karena nama yang jenengan buat, saya yakin nama itu dari awal ada isi dan maksud tujuan. Seperti itu saking hati-hatinya. Walaupun tidak salah panggil kakak ya, Bu. Tapi namanya kita ingin benar yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Ternyata benar di Al-Quran dituliskan gini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti. Yusabbitu, Allah meneguhkan, Allah menguatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah menguatkan, Allah yang menguatkan kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang kokoh, yang kuat. Dengan perkataan yang kokoh dan kuat. Nah, di ayat ini pengucapan itu sangat penting. Yang dimaksud secara substansi adalah la ilaha illallah. Tapi secara umum adalah perkataan-perkataan jujur, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Disebut dalam Al-Quran kaulan karimah, kaulan ma'rufah, kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan tsaqila, gitu ya. Perkataannya perkataan yang memiliki bobot. Jadi kalau kita ingin menyiapkan generasi, Pak, dimulai dari mana? Kita ini kalau ngomong hati-hati. Nah, kalau ngomong hati-hati. Cara mengucapkannya juga hati-hati. Pilihan katanya juga hati-hati. Jangan sembarangan. Latihannya dari ngomong loh, Pak. Jangan dibiarkan anak. Contoh Bu ya, contoh ini. Saya punya santri. Dan saya cari nama santrinya, saya lupa. Sampai tak tulis di sini. Ya si A lah, si A. Suatu saat anak itu keluar jam 10 malam. Terus balik jam 12. Pas liburan. Nggak di pondok maksudnya. Pulang tak pantau. Suatu saat pulang jam 2 malam. Nah, setelah balik ke pondok saya tanya, "Duk, awakmu wingi apa bener metu jam 10 bengi? Mulai jam." "Nggih, Bu." "Terus pernah nggak kamu pulang jam 2? "Nggih." "Apa pertanyaan kamu?" "Kenapa, Bi?" "Loh, ya gak api to nduk wong awakmu wedok. Apa masalahnya, Bi?" "Kok kon takon gak masalahnya kon gak ngerti?" "Enggak. Saya ini enggak apa. Kenapa kalau keluar jam 10 malam kenapa? Kalau pulang jam 2 kenapa?" Nah, terus saya cerita, ngene tuh. Bla 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 wong wedok kudu ngene resikone. Loh, saya enggak pernah dikasih tahu ya, Bu. Kalau itu salah. Jadi kata "Nduk, iku salah", iku penting. Tapi harus tepat tempatnya. Ojo. Jangan. Iki kudu ngene. Ucapan-ucapan itu harus kita ucapkan tapi dengan syarat pada waktu dan Jangan sering mengatakan ojo, jangan, tapi sebenarnya sesuatu yang akan dikerjakan anak itu benar. Contoh, sekolah sing bener. Oleh gak sekolah dadi apa? Ngaji tok. Loh. Nek ngaji tok kok dadi apa? Dadi ustad, dadi kiai. Megaya apa kon? Ngoten niku. Ada yang begitu itu, ya toh? Anaknya di mana, Bu? Anak saya di pondok. Ngopo arek dikek pondok? Nah, mama, ngoten toh. Jadi perkataan kita itu menentukan masa depan anak kita. Maka Quran mengatakan kalau kita khawatir generasi muda yang akan datang itu lemah ekonominya, intelektualnya,
Jawabannya persiapkan dengan kekuatan, yaitu falyattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang kuat. Yang kedua, biasakan, ini koyoke sederhana, nggih. Koyoke sederhana, ucapkan ucapan yang baik. Rumusnya tadi, orang mengucapkan sesuatu itu lahirnya dari biki. Orang berpikir lahirnya dari ayo kita urut. Hati melahirkan pola pikir dan berpikir, berpikir melahirkan ucapan, ucapan melahirkan perbuatan, perbuatan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, karakter menentukan masa depan. Allah menyebut satu, yang dimaksud ke depan dan ke belakang, yang dimaksud bibitnya sampai buahnya. Saged ditampi. Baru kemudian ayatnya kazar'in akhrajas sad'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi. Jadi generasi yang bagus seperti tanaman yang ditanam di tempat media yang benar, yang bagus, yang dirawat, tumbuh tunas, batangnya kuat, kemudian besar, tumbuh cabang, yang cabangnya kemudian melahirkan ranting, yang kemudian berbuah. Yu'jibuz zurra. Senang orang tuanya, senang petaninya, senang pemerintahnya, senang negaranya, karena punya generasi-generasi kuat. Liyaghidha bihimul kuffar. Tapi orang kafir gak senang, orang lain gak senang, orang lain yang gak senang. Makanya kalau ingin merusak negara, menghancurkan negara, memporak-porandakan negara, yang diserang pertama kali adalah cara hidup generasinya. Yang dirubah adalah hobinya. Generasi sekarang hobinya apa? Kesenangannya apa? Kalau generasinya itu kemudian sudah kena serang dengan teknologi, dengan budaya-budaya yang tidak menguatkan kakinya generasi untuk mengganti pemimpin-pemimpin yang sekarang, kita sebagai orang tua, maka negara ini akan tenggelam. Sabu-sabu masuk, anak kecanduan, narkotika masuk, seks bebas, LGBT, laki-laki dengan laki-laki menikah, perempuan dengan perempuan menikah. Bu, kalau laki-laki dengan laki-laki menikah, anaknya terus siapa? Perempuan dengan perempuan, terus anaknya siapa? Oh, nanti nikahnya apa? Anaknya dari suntik bayi tabung. Terus nanti ahli warisnya jatuh ke siapa? Kalau nikah walinya siapa? Terus jadi apa negara? Tutup dunia ini. Betul nggak? Jadi kalimatan thayyibatan, yang dimaksud thayyib adalah batang generasi itu, batang negara ini, batang keluarga ini. Seandainya pohon, batangnya adalah kuatnya calon-calon pengganti kita. Maka anak saya harus lebih kuat daripada saya. Anak jenengan harus lebih kuat daripada jenengan. Jangan menyerah. Saya punya wali santri. Santrinya nangis 2 minggu gak berhenti-berhenti. Saya telepon orang tuanya. Gimana ini Pak? Biar sudah, biar nangis di sana. Tangisan dia adalah kebaikan masa depannya. Wah, tak WA, tak video call. Nih abai, jangan pulang. Kalau kamu pulang begini. Gak bisa. Saya tidak terima kamu kalau pulang. Tetap di sana. Sekarang tersenyum. Anaknya ada di sini, orang tuanya ada di sini.
Begitu tegas demi masa depan. Ini gue yang tadi maju di sini Yopi yang tadi di sini. Abahnya bilang kersane pun bi, ngopo terus ya abi niku, jenengan anu pun bi, pokoknya ngeten, enak harus tegas Pak. Ini generasi, lo ini calon pengganti, kita lemah hancur, gak sampai 7 turunan entek dunia niku ahli waris, sampai tinggali pun orang-orang yang kaya-kaya punya anak seusia kita ini. Warisannya habis karena apa? Karena penerusnya tak kuat. Nah, ngoten nggih? Maka mari mudah-mudahan pengajian ini menyiapkan generasi. Dalil ini sebenarnya dalil untuknya anak yatim. Jadi kalau kita bertanggung jawab kepada anak yatim bukan hanya nyantuni ngasih uang 50, 100, bukan. Sekolahnya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Pergaulan anak ini bagaimana? Sehat enggak? Selamat enggak agamanya? Selamat enggak ibadahnya? Selamat enggak pikirannya? Terpengaruh enggak dengan lingkungan-lingkungan yang enggak sehat? Nah, itu berarti ngurusi anak yatim. Juga seperti kita ngurusi anak kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita bisa menyiapkan generasi masa depan yang seperti dianjurkan oleh Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.